Halo Hiras, ketemu lagi sama aku Kalilis untuk belajar matematika hari ini. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke chapter yang lain ya, yaitu tentang diagram. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang waktu, jadi kalau kalian yang belum nonton videonya, tonton dulu baru tonton video ini sampai selesai. Di sini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membaca diagram ya. Jadi nanti adik-adik kalau di sekolahnya lagi belajar tentang diagram gak usah bingung. Jadi tonton aja biar kalian lebih paham ya. Nah, di sini kakak punya contoh untuk diagram yang biasa digunakan sebagai contoh, yaitu kita lihat di sini ada tentang beberapa hal. Jadi ini cuma contoh ya adik-adik ya. Nah, di sini ada ayam, sapi dan juga kambing. Mereka mempunyai jumlah yang berbeda. Nah, kalau misalkan ayam di sini lingkarannya ada 3, kemudian untuk sapi ada 2, dan juga untuk kambing ada 4. Nah, biasanya pada diagram-diagram itu akan menunjukkan angka yang benar, yang pastinya gitu. Tapi nanti di beberapa diagram itu nanti ada hal yang berbeda ya. Jadi kalian simak aja baik-baik, oke? Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Biar kalian gak bingung, jadi kalian harus lihat bagian-bagian yang apa saja yang ditanyakan. Jadi jangan sampai salah ya. Untuk yang pertama, berapa banyak ayam pada diagram di atas? Kalau misalkan kita lihat, yang ditanya adalah ayam pada diagram di atas. Kalau kita lihat pada diagram di atas, ini ada berapa? Ada 3. Kemudian kalau yang sapi ada berapa? Ada 2. Kalau yang kambing ada 4. Betul ya. Oke, sekarang kalau misalkan kita udah tahu berapa banyak pada masing-masingnya, berarti kita bisa tahu dong untuk pertanyaan 1, pertanyaan 2 dan juga pertanyaan 3. Pertama, ayam, ada berapa ayam di sana? Betul ya. Kalau kita lihat di sini ada 3. Berarti bisa kita jawab di sini ada 3 ayam. Kemudian yang kedua itu berapa banyak kambing? Pada diagram di atas ada berapa? Ada 2 kambing. Kita tulis di sini 2 kambing. Kemudian yang terakhir, berapa selisih ayam dan juga sapi? Kita lihat ayam dan juga sapi ada berapa? Ayam tadi ada berapa? 3. Yang ditanya adalah selisih. Maka 3 dikurangi dengan 2, kemudian sama dengan 1, berarti selisihnya 1. Terus apa sih diagram itu? Kalau misalkan kalian lihat dari contoh yang tadi, berarti bisa kita jelaskan bahwa kalau misalkan diagram itu adalah bentuk lain dari matematika yang mendeskripsikan banyaknya sesuatu. Misalkan ayam, oh ternyata banyaknya ada 3. Kenapa nggak langsung ditulis 3 aja? Nah, kalau misalkan dalam bentuk grafik biasanya nggak langsung ditulis angkanya, tapi biasanya dibuat dalam bentuk yang lain, contohnya lingkaran. Nanti bisa nggak kalau segitiga? Bisa. Terus kalau nanti dibuatnya pakai bintang bisa nggak? Bisa. Namanya juga diagram ya, jadi bentuknya kita bisa tampilkan dalam bentuk hal-hal lain atau benda-benda lain, nggak langsung angka. Makanya adik-adik harus bisa membaca diagram itu seperti apa ya. Kalau misalkan tidak ada deskripsi apapun, ya berarti banyaknya ya udah segitu, realnya segitu ya. Nah, sekarang kita akan ke contoh selanjutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada pensil, pulpen, dan juga spidol. Nah, untuk banyaknya pensil, pulpen, dan spidol itu dideskripsikan dengan bintang. Nah, tapi di sini ada yang berbeda adik-adik semua. Ada notnya di sini. Untuk setiap bintang itu sama dengan 2. Berarti kalau ditanya pensil berapa? Kalau adik-adik jawabnya 4 salah ya. Jadi kita harus lihat notnya. Kalau tadi nggak ada notnya, berarti ya udah tinggal kita lihat aja di diagramnya ada berapa, gitu ya. Nah, sekarang nomor 1, berapa banyak pulpen? Kita lihat pada diagram pulpen itu ada berapa bintang? Ada 3, betul ya. Maka kita buat di sini 3 dikali dengan berapa? Dengan 2. Kenapa dikali 2? Karena untuk setiap bintang itu sama dengan
2, maka harus kita kalikan dulu. Maka ada berapa? 6 pulpen. Gitu ya. Oke, nah sekarang ke total pensil dan juga spidol. Berarti harus kita buat satu-satu dulu dong. Yang pertama untuk yang pensil. Untuk yang pensil itu ada 4 bintang dikalikan dengan 2 sama dengan 8. Kemudian untuk yang spidol, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 dikali 2 sama dengan 10. Berarti totalnya berapa? Totalnya tinggal kita jumlahkan semuanya. 8 tambah 10 berarti totalnya adalah 18. Gitu ya. Jadi kalian harus pastikan dulu adik-adik semua, apakah di diagram itu ada notnya atau enggak ada. Ya, tadi kalau ada notnya perhatikan dulu. Oke ya. Nah, sekarang kita akan belajar. Kalau tadi kan cara membaca diagramnya, tapi kalau sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat diagram. Oke, let's go. Oke, kita lanjut ya ke membuat diagram dari suatu data yang sudah diketahui. Di sini ada baju, celana, dan juga topi dengan masing-masing banyaknya di antara mereka. Nah, sekarang kita akan tentukan dulu kira-kira pada diagram ini kita mau buatnya apa. Kalau tadi kan udah ada lingkaran, udah ada bintang, kira-kira mau buat apa? Segitiga aja kali ya, kita buat segitiga. Misal untuk setiap datanya itu adalah segitiga. Nah, karena di sini untuk masing-masing datanya itu banyak ya, ada 12, ada 10, ada 20. Sebetulnya boleh aja kalau misalkan kalian mau buatnya langsung 12, 10, 20. Tapi menurut kakak itu kebanyakan. Biasanya nanti kalian akan diarahkan kalau misalkan datanya banyak, kalian akan buatnya lebih simpel kayak contoh soal yang nomor 2 tadi. Kalau kita lihat di sini 12, 10 dan juga 20 dia adalah bilangan yang genap ya adik-adik ya. Nah, berarti kita buat aja. Misalkan satu segitiga ini dia itu 2 kayak tadi aja ya, biar lebih gampang. Misalkan kita buat 2 aja. Berarti kalau misalkan kita mau membuat data yang baju sebanyak 12 dengan menggunakan segitiga, berarti bukan lagi 12 tapi berapa? Kita buat di sini untuk baju berarti 12 dibagi dengan 2, jadi 6. Kemudian untuk yang celana itu ada 10, kita bagi menjadi 2 sama dengan 5. Kemudian yang terakhir itu topi sama dengan 20, kita bagi menjadi 2 sama dengan 10. Nah, berarti 6, 5, dan juga 10 itu adalah banyaknya segitiga yang akan kita buat dalam diagram. Berarti kita buat aja di sini. Kalau baju ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau misalkan celana ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk yang topi ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau misalkan kita baca lagi, kita lihat di sini baju ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kan di sini ada 12 kan. Nah, kalian harus buat notnya di bawah ya. Dibuat notnya yaitu untuk setiap segitiga sama dengan 2, biar data yang ada dengan diagram yang kalian buat itu hasilnya sama. Itu yang perlu diperhatikan. Oke? Nah, mungkin itu saja videonya untuk hari ini adik-adik. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kakak akan cek komentar kalian apa yang kalian tanyakan. Kalau misalkan gak ada, mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel ini. Let's grow up together with Hero Academy. Bye-bye.